Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ramadhani dengan NIM 18032080. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang oksidan dan antioksidan. Di sini kita akan membahas dua topik. Yang pertama itu adalah oksidan, yang kedua itu adalah antioksidan. Yang pertama kita masuk ke materi oksidan. Yang pertama, apa sih itu definisi oksidan? Oksidan itu sendiri merupakan senyawa penerima elektron, yaitu senyawa-senyawa yang dapat menarik elektron. Oksidan ini dapat berupa radikal bebas maupun bukan radikal bebas. Yang kedua, sumber oksidan. Sumber oksidan itu ada yang berasal dari tubuh kita sendiri, yaitu berasal dari senyawa-senyawa yang sebenarnya berasal dari proses-proses biologik normal fisiologis tubuh kita. Kemudian ada juga yang berasal dari proses-proses peradangan, yang ada juga yang berasal dari luar tubuh seperti misalnya obat-obatan dan senyawa pencemaran. Kemudian juga yang berasal dari akibat radiasi, contohnya pada sinar matahari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian ada oksidasi juga dapat ditemukan dalam makanan, misalnya makanan jenis makanan cepat saji dan makanan kemasan atau kaleng. Kemudian kita masuk ke mekanisme kerja oksidan, di mana mekanisme kerja oksidan ini hampir sama dengan mekanisme kerja dari radikal bebas, di mana nantinya itu dapat mampu merusak lipid, protein, dan DNA. Dimana jika di suatu tempat terjadi reaksi oksidasi, di mana reaksi tersebut menghasilkan hasil sampingan berupa radikal bebas. Kemudian komponen dia mampu merusak lipid, di mana komponen terpenting membran sel yaitu fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Dua komponen pertama mengandung asam lemak tak jenuh. Justru asam lemak tak jenuh ini sangat rawan terhadap serangan-serangan radikal, terutama radikal hidroksil, di mana radikal hidroksil dapat menimbulkan reaksi rantai yang dikenal dengan nama peroksidasi lipid. Kemudian dia dapat mampu merusak protein, di mana oksidan dapat merusak protein karena mengadakan reaksi dengan asam-asam amino yang menyusun protein tersebut. Di antara asam-asam amino penyusun protein yang paling rawan adalah cysteine. Cysteine mengandung gugus sulfidril dan justru gugus inilah yang paling peka terhadap serangan radikal bebas seperti radikal hidroksil. Kemudian dia mampu merusak DNA, di mana radikal bebas dapat menimbulkan berbagai perubahan pada DNA, antara lain berupa hidroksilasi bersatimin dan sitosin, pembukaan inti purin dan pirimidin, serta terputusnya rantai fosfodiester DNA. Bila kerusakan tak terlalu parah, maka masih bisa diperbaiki oleh sistem perbaikan DNA atau DNA repair system. Namun, apabila kerusakan tersebut terlalu parah, maka rantai DNA terputus-putus di berbagai tempat, maka kerusakan tersebut tak dapat diperbaiki dan replikasi sel akan terganggu. Kemudian dampak dari oksidasi ini, di mana oksidan menimbulkan banyak kerugian, tetapi justru dampak negatif ini dimanfaatkan oleh tubuh untuk melawan serbuan organisme patogen. Untuk menghadapi serangan dari luar ini, alam telah menyediakan sel-sel khusus yang disebut dengan sel-sel radang atau inflammatory cell seperti granulosit, monosit, dan makrofag yang dapat menghasilkan oksidan seperti H2O dan O2. Namun, harap diingat bahwa oksidan tersebut selain dapat menghancurkan mikroorganisme, dapat pula merusak sel-sel jaringan tubuh, sehingga apabila terjadi keradangan hebat yang melibatkan banyak sel radang, kerusakan jaringan tak dapat dihindarkan. Kemudian kita masuk ke antioksidan. Definisi antioksidan. Antioksidan itu sendiri secara kimia adalah senyawa-senyawa pemberi elektron atau donor elektron. Namun dalam arti biologis, antioksidan itu ialah merupakan senyawa-senyawa yang dapat meredam dampak negatif dari oksidan. Yang kedua, kita masuk ke pengolongan antioksidan. Secara umum, antioksidan ini terbagi menjadi antioksidan alami yang mampu dihasilkan atau kita temui dari bahan-bahan alami maupun dalam tubuh kita sendiri, seperti ada vitamin A yang dapat kita dapati dari buah-buahan, ada vitamin C juga dari buah-buahan seperti jeruk, kemudian ada vitamin E dan glutathione. Kemudian kita masuk ke antioksidan sintetik, merupakan antioksidan yang dapat dibuat melalui sintesis secara kimia. Contohnya TBHQ, BHA, BHT, dan profil galat seperti yang kita temui dalam bentuk tablet obat-obatan. Kemudian, berdasarkan mekanismenya, antioksidan itu dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, antioksidan primer atau enzimatis meliputi enzim peroksida dismut, katalase, dan GSH-PX. Kemudian antioksidan sekunder eksogenus atau non-enzimatis disebut sebagai sistem pertahanan preventif, di mana dalam sistem pertahanan ini terbentuknya
Oksidan reaktif dihambat dengan cara pengkletan mental atau dirusak pembentukannya. Kemudian antioksidan tersier, yaitu berfungsi memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Contohnya adalah enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel, yaitu metinion sulfoksida reduktase. Kemudian kita masuk ke sumber antioksidan. Sumber antioksidan itu dapat kita temui di bahan-bahan alami, seperti pada kopi, teh, dark coklat, buah manggis, buah naga, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuki ke manfaat antioksidan. Antioksidan ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita, seperti untuk kesehatan jantung, pembuluh darah, untuk perlindungan sel, untuk pengaturan gula darah, untuk perlindungan kekebalan tubuh, untuk penundaan penuaan. Kita masuk ke mekanisme kerja antioksidan. Dia itu bisa bersifat seperti fagosit, dia akan menetralisir radikal bebas, di mana mekanisme kerja antioksidan itu dia memiliki fungsi utama sebagai pemberi atom hidrogen, di mana antioksidan ini dalam golongan antioksidan primer, dia akan memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal lipida atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil. Kemudian fungsi keduanya itu sebagai fungsi sekunder, dia akan memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme di luar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal lipida ke lebih stabil. Kemudian dengan penambahan antioksidan AH primer dengan konsentrasi rendah pada dapat menghambat reaksi oksida pada makanan. Kemudian kita masuk ke peranan antioksidan terhadap COVID-19, di mana antioksidan tersebut dapat kita temui tadi seperti di vitamin E, glutathione, di mana di masa pandemik ini, jika kita sedang mengkonsumsi vitamin E, sumber-sumber antioksidan lainnya, dengan mengkonsumsi ini kita mampu menjaga tubuh kita menjadi lebih kuat sehingga risiko untuk terinfeksi virus corona itu jadi berkurang. Karena vitamin E seperti alpha-T atau alpha-tocopherol memiliki sifat anti radang dan antioksidan yang dapat memperkuat daya tahan tubuh untuk melawan infeksi bakteri seperti virus. Kemudian seperti astaxanthin memiliki kemampuan yang baik dalam meningkatkan respon imunitas tubuh dan melindungi sel-sel dalam sistem imun kita dari radikal bebas yang dapat melemahkan fungsi sel-sel tersebut. Kemudian seperti glutathione yang dapat menjaga fungsi kerja limfosit, yaitu salah satu sel darah putih yang berperan dalam memerangi berbagai jenis bakteri dan virus, di mana pasalnya limfosit tersebut termasuk sel yang rentan terhadap radikal bebas. Sementara glutathione itu merupakan antioksidan yang sangat ampuh melawan radikal bebas di dalam sel. Tak hanya itu, glutathione juga mampu memaksimalkan penggunaan vitamin C dan E dalam tubuh, sehingga mampu memperkuat daya imunitas kita, sehingga kita bisa mengurangi risiko terinfeksi virus corona. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.